Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Saya Ida. Saya Susan. Dan saya Rosmiati. Kita akan membahas tentang proposal pendirian PAUD formal dan non formal. Oke. Di sini kami akan membahas 6 pembahasan tentang pendirian PAUD non formal dan formal. Yang pertama, apa itu PAUD formal dan non formal? Yang kedua, apa hakikat pendirian PAUD? Yang ketiga, bagaimana persyaratan dan mekanisme PAUD? Yang keempat, bagaimana struktur dari lembaga pendirian PAUD? Yang kelima, apa komponen proposal dari lembaga pendirian PAUD? Yang keenam, apa saja langkah-langkah penyusunan proposal pendirian PAUD? PAUD formal adalah jenjang pendidikan untuk anak usia dini yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan resmi. Pada PAUD jalur tersebut diterapkan batasan usia untuk anak diterapkan dan lebih struktur, yakni untuk anak usia 4-6 tahun. Oleh karena itu, balita usia 0-3 tahun belum boleh memasukinya. PAUD non formal. Nah, kalau PAUD non formal adalah merupakan pendidikan yang dilaksanakan secara struktur dan berjenjang yang diselenggarakan untuk masyarakat yang membutuhkan layanan yang digunakan untuk menambah pengganti dan pelengkap pendidikan formal untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat. Nah, jadi perbedaannya hanya saja PAUD non formal, yaitu hakikat pendirian PAUD. Pada hakikatnya, pendirian suatu PAUD adalah proses mendirikannya suatu lembaga anak usia dini melalui beberapa syarat dan tata cara yang telah diterapkan oleh pemerintah. Sehingga, manajemen pendirian PAUD merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan PAUD secara efektif dan efisien dengan persyaratan yang telah ditentukan. Nah, pembahasan selanjutnya, persyaratan mekanisme pendidikan PAUD. Syarat pendidikan PAUD diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Pendirian ini memaparkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan jika ingin mendirikan lembaga PAUD formal maupun non-formal. Nah, di sini ada persyaratan pendidikan PAUD meliputi. Yang pertama itu ada persyaratan administrasi. Nah, persyaratan administrasi ini peraturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014. Pasalnya itu ada pasal keempat ayat 2 dinyatakan bahwa persyaratan administrasi merupakan persyaratan yang harus dilengkapi secara administrasi. Yang terdiri dari yang pertama itu ada fotokopi identitas pendirian. Yang kedua, surat keterangan domisili dari kepala desa atau lurah. Dan yang ketiga itu ada susunan pengurus dari rincian petugas. Membahas tentang persyaratan teknis. Persyaratan teknis itu ada 2, yaitu poin pertama hasil penilaian kelayakan. Yang pertama, berbagai dokumen. Maksudnya berbagai dokumen di sini dimulai dengan dokumen hak milik lembaga, sewa atau pinjam atas bangunan yang digunakan untuk lembaga pendidikan yang sah sesuai dengan nama pendiri. Jadi maksudnya itu dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembangunan. Nah, yang kedua, fotokopi akte notaris dan surat penetapan badan hukum sesuai dengan lembaga. Maksudnya di sini adalah fotokopi akte notaris badan hukum sesuai lembaga, perkumpulan atau badan lain sejenis dari Kementerian Bidang Hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai dengan surat keputusan yang menjelaskan bahwa adanya hubungan dengan organisasi induk. Jadi
resmi atau tidak, sudah terdaftar atau tidak, ya maksudnya sudah resmi. Jadi pembangunan ini sudah resmi atau belum, atas nama siapa, udah layak atau belum untuk didirikan. Yang ketiga, perkiraan biaya dalam proses kelangsungan lembaga pendidikan. Maksudnya di sini biaya untuk proses kelangsungan lembaga dan SPS paling sedikit dalam setahun proses belajar mengajar. Oleh karena itu, dokumen persyaratan pendirian lembaga dinyatakan layak apabila memenuhi persyaratan yang berlaku dengan lengkap. Maksudnya itu biayanya berapa? Maksudnya SPP berapa? Maksudnya di struktur semua antara bangunan sudah deal. Nah, sekarang ketika sudah mau membangun, kira-kira biayanya berapa? Gitu. Sudah diresmikan atau belum sama pihak pemerintah. Kalau sudah deal, baru boleh. Itu persyaratan yang nomor 3. Yang nomor 4, rencana induk pembangunan berisikan matanya soalnya. Rencana induk pengembangan berisikan visi dan misi, tujuan, strategi, kurikulum, peserta didik, sarana prasarana, dan lain-lain. Yang kelima, rencana pencapaian standar penyelenggaraan paling lama 3 tahun untuk formal, 1 tahun untuk non-formal. Yang keenam, sistem evaluasi. Jadi ketika sudah disetujui semua persyaratan, yang keenam itu evaluasi. Jadi apakah benar sudah persyaratan udah sedia atau belum, udah sah atau belum. Jadi kita evaluasi. Jika masih, biasanya kan ada yang nyantol tuh ya, oh ini berkas ini belum ada selesai gitu. Itu fungsi dari evaluasi. Di sini ada salah satu contoh struktur lembaga pendirian PAUD. Itu bagian struktur lembaga. Yang paling atas yaitu pembina, yaitu dari Dinas Pendidikan Kota. Lalu ada penasehat, dari penasehat langsung ke kepala sekolah. Biasanya kalaupun nggak ada penasehat atau kepala yayasan, biasanya langsung ke kepala sekolah. Dari kepala sekolah ini ada beberapa pendidik. Kadang ada pendidik yang merangkap menjadi seperti jadi sekretaris, bendahara, kayak gitu. Biasanya merangkap ya, kalau misalnya guru-guru yang di RW, PAUD kayak gitu. Komponen proposal yang pertama yaitu judul proposal, lalu latar belakang, lalu visi dan misi lembaga PAUD itu sendiri. Lalu tujuan dan kompetensi lulusan, yang kelima kurikulum atau program yang diusulkan, yang keenam sumber daya manusia di lingkungan lembaganya itu. Lalu calon anak didik sasaran lembaga baru. Yang ke-8, sarana dan prasarana yang direncanakan. 9, jenis layanan pendidikannya. Yang 10, sumber biaya dan pembiayaan. Ya, langkah-langkah penyusunan proposal pendirian PAUD. Yang pertama, survei dan analisis jumlah anak dan keluarga. Yang kedua, menggalang dukungan tokoh masyarakat. Yang ketiga, identifikasi lokasi dan sarana prasarana. Dan keempat, menghimpun dana. Yang kelima, mengaji kurikulum yang akan digunakan. Yang keenam, analisis referensi yang relevan. Yang ketujuh, menuangkan dalam bentuk proposal. Nah, kesimpulannya, syarat pendirian PAUD diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian suatu pendidikan anak usia dini. Tentang pendirian PAUD tersebut memaparkan beberapa syarat yang harus dipenuhi, tentunya dalam mendirikan PAUD normal maupun non-formal. PAUD formal dan non-formal. Pertama, syarat pertama itu ada administrasi dan teknis, di mana di dalam ada beberapa macamnya ketika sudah memenuhi syarat permohonan izin kepada tenaga kerjanya dan didokumentasikan secara prinsipil yang setara dengan kabupaten atau kota. Semua berkas dilampirkan dalam proposal pendirian PAUD. Ada hal yang harus ditekankan bahwa pemberian usulan pendirian PAUD harus dilakukan oleh yayasan
yang telah masuk lingkup badan hukum. Asisten guru PAUD adalah seorang yang membantu guru PAUD pada sebelum, saat, dan sesudah mengajar anak usia dini. Begitu. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan teman-teman lain? Any question? Dalam persiapan ini itu ada yang itu Apa bagus? mau menanya Oke. ini kan peraturan pendirian ya Pendirian PAUD non formal dan formal. ya kan kira-kira dari dulu sampai sekarang ada perubahan dalam peraturan ini. Terus juga kalau misalnya kita pengen mendirikan sekolah, jadi masyarakat yang memang Dari dulu sampai sekarang ada perubahan nggak? yang pertama itu apakah ada perubahan dari dulu sampai sekarang dalam pembuatan PAUD, bikin PAUD. Yang kedua, kalau misalnya nih, kita ada kendala dalam pembuatan lembaga perizinan, iya dalam perizinan itu kita bisa konsultasi ke siapa sih? Biar dicarikan jalan keluarnya kayak gimana? Mungkin kita punya lahan yang kurang atau mungkin ada beberapa yang memang nggak mencukupi. Nah, tapi kita punya sudah buat loh sekolahannya. Jadi kita punya sekolahan, cuman belum ada izinnya. Nah itu kira-kira bakal ada bantuan nggak dari pemerintah? Pertanyaan kedua. Yang nggak bertanya dengan mau diulang pertanyaannya? Enggak, jadi kendala izin perizinan PAUD tadi ya. Ya, yang pertama yaitu kalau ada itu kita konsultasinya kemana? Ya. Terus yang kedua, ada perubahan dalam perizinan itu dari dulu sampai sekarang ada perubahan. Oke, terima kasih. Tadi yang nomor 2 Aisyah. Pada ini berbicara tentang PAUD formal sama non formal ya. Mungkin ketika kita mau membangun sebuah lembaga PAUD, jadi apa ya istilahnya benefit kalau kita mendirikan PAUD formal itu apa aja dan kalau non formal apa aja. Jadi perbedaan signifikan gitu. Benefitnya. Benefit bukan sebagai orang tua yang menyekolahkan tapi sebagai pendiri ya. Jadi sebagai pendiri PAUD-nya itu. Oke. Question siapa? Rahmaul. Bentar, yang kedua. Please. Bagaimana pemerintah dan yang itu berupaya untuk menjembatani kesenjangan antara PAUD formal dan non formal. Senjangan maksudnya tugas pemerintah gitu. Maksudnya ya, dalam hal kualitasnya. Yang menjembatani siapa? Pemerintah dan yang maksudnya sih jadi apa kalau yang untuk mengatasi kesenjangan sama yayasan ya biar kesenjangan antara PAUD formal maupun enggak itu tuh biar terbagis akan dijawab oleh Ibu Susan. Yang Rahma dulu ya Rahma. Yang kesenjangan pada PAUD formal dan non formal. Sebenarnya kan PAUD formal dan non formal itu sama-sama dalam bidang pendidikan. Tapi yang formal itu dilaksanakannya di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat dan berjenjang dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas yang sudah ditetapkan pemerintah. Seperti contohnya TK, RA, SD, MI, sampai perguruan tinggi. Nah, kalau sedangkan non formal ini fokus untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang sama pendidikan juga, tapi dia seperti contohnya kayak KB, kelompok bermain, terus SPS, satuan pendidikan sejenis, lalu kayak PKBM, terus di sini tuh ada kayak pelatihan kerja,
majelis taklim, sanggar, dan lembaga pelatihan, dan lain-lain. Nah, salah satu caranya agar tidak ada kesenjangan antara formal dan non-formal, pemerintah sudah memberikan bantuan operasional ke PAUD non-formal seperti BOP. Yang terpenting PAUD-nya sudah terdapodik, mempunyai MPSN, dan guru-gurunya dan peserta didiknya sudah terdapodik. Itu otomatis nanti dapat bantuan BOP. Nah, BOP itu, bantuan operasional itu, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam 1 tahun ajaran itu. Nah, itu untuk membantu kayak pembiayaan, kita misalnya membutuhkan alat tulis, terus APE, dan biasanya juga ke non formal juga dari pemerintah tuh, dari Sudin suka memberikan APE outdoor ataupun indoor. Tapi itu dilihat lagi dengan fasilitas sekolahnya. Kalau misalnya sekolah PAUD-nya tidak ada halaman luas, dia tidak akan dapat mendapatkan BOP, mendapatkan APE outdoor. Dia ini dulu apa tuh? Divisitasi dulu, dilihat dulu, misalnya tuh kira-kira kalau misalnya dapat ayunan atau APE outdoor ini bisa nggak masuk ke buat mengantarkannya, bisa enggak, terus mau ditempatkannya di mana, nah kayak gitu. Kalau misalnya enggak, bisa nanti dapat APE indoor seperti balong, terus untuk meronceng gitu. Jadi nggak ada kesenjangan PAUD formal dan pendidikan anak usia dini formal dan yang non formal kayak gitu. Jadi nggak begitu dibedakan banget lah gitu. Kalau yang belum terdaftar harus daftar dulu gitu ya. Iya. Kecuali kayak ada lembaga pendidikan yang kayak Zahra tuh dia berdiri sendiri. Biasanya kayak gitu. Itu. Jadi intinya bahwa PAUD formal maupun perlakuannya sama. Berbeda perspektif swasta, contohnya sama. Sejumlah siswanya, muridnya makin banyak, makin besar dapat BOP. Betul. Tapi tadi daftar di Sudin supaya terdaftar. datanya masuk di Dapodi. Baik, data kan bisa untuk perlakuan pemerintah, jadi tidak membedakan apakah dia negeri atau swasta, semuanya dapat BOP, terpenting sudah terdaftar di Dapodi. Tadi dengan Susan bilang ya, bahwa di samping Saya akan menjawab pertanyaan dari Ana Daisha ya. Oke, bagaimana perbedaan signifikannya antara PAUD formal dan non formal sebagai pendiri? Ya, sebagai pendiri PAUD menurut saya sudah jelas bahwasanya kalau formal itu kita lebih ngikutin peraturan pemerintah. Karena dimana kalau formal itu kita harus izin dulu, udah pasti ya, kayak berkas-berkas izin dulu ke apa signifikan ya itu tadi. Jadi kayak bantuannya sesuai murid dan dilihat dari bangunan ya. Dilihat dari bangunannya. Kalau biasanya kalau PAUD non formal itu tidak dihitung dari jumlah murid berapa, kalau nggak sesuai dari data pemerintah, jadi biasanya kayak ini teh. Kalau lebih ke arah apa ya? Ketika misalnya kita mau mendirikan tuh, misalnya kalau kita mau mendirikan formal pun kayaknya dimungkinkan untuk secara tempat, gitu. Tapi gimana ya? Karena kayaknya lebih mudah ngurus yang non formal, jadi perbedaannya terlihat gitu, yang sangat-sangat signifikan kira-kira apa? Jadi sebagai pendirinya pasti akan pendiri. singkat adalah kalau PAUD formal dia harus memiliki gedung. Nah, sarana prasarananya berarti prasarananya harus sudah jelas. Ada ruang guru, ruang kepala sekolah. Itu kan yang tadi ruang belajar, ruang bermain, ukurannya ya. Jadi ukuran dari pemerintah itu kita udah ada ketentuannya berarti ya, ketentuan bakunya. Jadi kalau yang bisa yang signifikan adalah sarana prasarananya ya. Kalau Non formal, kayak di mana aja bisa ya. RW kayak begitu, itu bisa di mana aja. Dan perizinannya sebenarnya prosesnya sama. Hanya kalau PAUD formal
itu harus punya gedung dan dia peruntukannya jelas, ada ruang belajar, ada ruang ada ruang UKS, ruang guru, ruang bermain, seperti itu. Jadi seperti sekolah jenjang SD. Formal berarti kan PKBM tuh, Iya, paket A, paket B, paket C itu boleh di mana aja. Boleh misalnya di USG pagi, terus siangnya kita izin numpang di sekolah SD itu boleh. Atau bisa juga misalnya kita punya tempat di pavilion gitu ya, itu untuk paket boleh. Jadi intinya untuk non formal sama formal itu di sarana prasarana. Itu yang membedakan yang sangat signifikan. Tapi kalau untuk bantuannya BOP-nya sama. Antara formal dengan non formal dapatnya sama. Karena terdata yang dilaporkan. Jadi lebih ke pembangunan ya Bu, pembangunan fasilitas. Ya, fasilitas. Sarana prasarana tadi. Kalau sarana prasarana tidak memadai, berarti kan nggak bisa dibilang nggak layak jadi formal ya. Iya, nggak layak jadi sekolah TK formal, nggak layak. Tapi kalau seandainya dia mau mendirikannya adalah SKS, baru satuan PAUD sejenis, boleh ini bisa. Mau di mana saja boleh, misalnya masih nempel di rumah induk, nggak apa-apa. Lalu mau pakai pos RW, boleh. Atau mau pakai di halamannya masjid, boleh, nggak masalah. Bisa di RPTRA bisa karena itu cuma SPS bisa. Jadi intinya lebih ke pembangunan dan prasarananya. Kalau tidak sesuai dengan pengajuan pemerintah ya kita nggak bisa. Ada ketentuan bakunya, berarti persyaratan-persyaratannya yang harus dilaksanakan. Oke. Ada lagi yang berikut? Aisyah. Pertanyaan Iya, bagus. Gimana Isa? Dari dulu apakah ada perbedaan dokumen? Jika ada kendala, apa konsultasinya kemana? Ini kalau ini tahu kan harus sesuai dengan peraturan undang-undang. Permendikbud nomor tapi dia formal. Kenapa? Karena juga kan harus ngikutin aturan Kemenak. Ada ruangan buat belajar, ruang bermain, buka seperti yang apa namanya TK. Berarti kalau yang formal itu dia bisa nomaden ya? Bisa, bisa beda-beda. Kalau misalnya atau kalau misalnya sore dipakai untuk sekretariat RW, pagi kita mau nggak mau kan menyusun lagi tuh alat-alat buat anak-anak belajar. Kalau di RW kan bongkar pasang. Jadi dari sampai sekarang ada perubahan. Udah pembuatan izin PAUD jelas setiap tahunnya bahkan ya ada perubahan. Pasti ada. Perubahan negatif. Ya. Pasti ada kebijakan baru pasti. Dan teman-teman kalau mau mengurus itu adanya di PTSP kelurahan. PTSP kelurahan. Nah, jadi satu pintu sekarang yang mengeluarkan izin operasional. Ya. Kalau NPSN izinnya ke Sudin. Tapi kalau izin operasional ke PTSP. Biasanya nanti di PTSP itu diminta foto tempat buat kita KBM, lalu nanti diminta juga persetujuan dari lingkungan. Ada KTP dari kiri kanan depan belakang itu diminta PTSP. Lalu nanti diminta juga susunan pengurusnya kayak tadi ya, organisasinya siapa aja. Lalu nanti
ada dua nih, PAUD SPS itu di bawah yayasan atau di bawah PKK. Kalau di bawah PKK berarti ada bunda PAUD-nya. BKD ya. BKD ya, itu berarti kan kalau PKK ada bunda PAUD-nya. Tapi kalau seandainya BKD-nya yayasan, Jika ada kendala izin, ya kan? Kendala izin perizinan PAUD, konsultasi kemana tadi udah ya Bu? Udah. PTSP. Dari yang kepala sekolah lama yang ke kepala sekolah baru berarti ya. Pengurusnya. walaupun nggak ada surat kuasa. Walaupun nggak ada surat kuasa bisa, karena tadi kan sudah tidak aktif. Berarti kan kita mau menghidupkan lagi. Nah, mau menghidupkan lagi kita izinnya ke Kelurahan. Bisa. Ya. Atau ibu RW-nya kalau mau jadi yang kepala sekolah. Tapi nggak harus ibu RW sih. Kalau misalnya kita baru mau buat yayasan, nah itu untuk laporan keuangan itu gimana sih? Laporan keuangan menjalankan itu dijabarin di proposal itu atau? Ya, boleh dijabarin di proposal misalnya estimasi kan belum berjalan. Iya. Kiraan pendapatan tiap bulannya berapa, lalu pengeluarannya berapa begitu. Kalau misalnya sebelumnya dari bulan kan dia kan nasional, dia mau pindah ke sekolah formal antara dasar dan PMA. Nah itu berarti sudah ada masukan kan? Sebenarnya dari bulan itu dimasukin juga ke laporan keuangan atau? Iya dimasukkan, kan sudah berjalan kan sebenarnya. Cuma mau pindah dari yang formal menjadi formal. Karena sarana keuangannya lengkap kan? Maksudnya sudah ada kelas, Rombel. Udah ada, ruang kantor guru juga udah ada. Cuman tempatnya itu nggak besar Bu. Kayak mungkin setengahnya ruangan ini untuk ruangan kelasnya. setengah Iya. Jumlah siswanya berapa kan pasti ada kapasitasnya. Banyak isi tapi dia tuh masih sendiri gitu. Oh, dibagi shift gitu ya? Sisinya gitu ya? Dicobain ke PTSP. PTSP itu yang menggunakan siapa yang jadi pimpinan, siapa yang jadi struktur yang harus disiapkan. Oke, teman-teman ada lagi? Aku mau nanya itu yang tadi itu yang harus ada pencapaian. Di sini apa pencapaian standar. Sebentar, kita masih ada berapa sih bisa dipakai? 8 lagi 7. Kasihan dong, sekarang ini banyak yang dibahas. Sama aja ya, satu lagi. Standar kan penyelenggaraan paling lama 3 tahun untuk formal, 1 tahun formal. Di sini kita berhubungan sama penilaian kelayakan. Untuk penilaian kelayakan itu yang menjadi penilaiannya siapa? Kalau itu sudah ada pasti sebenarnya kan sudah ada tuh. Cuma buat kita ngajuin itu siapa gitu. Ini penilaian apa sih? Penilaian pembelajaran. Penilaian Nggak kelayakan pendirian PAUD-nya ini pendiri. berarti 3 tahun. Penilik. Pengawas Penilik. Udah. Tapi kadang-kadang datangnya pagi loh, kadang-kadang penilik. Dia pengen ngeliat juga. Apanya enggak kayak dia pengen ngeliat juga. Jadi selain KBM, dia pengen lihat gurunya datangnya pagi enggak gitu. Iya. Siang. Jadi pendidik juga dilihat. jadi yang menilai dia layak atau tidak itu adalah pengawas atau pendidik. Gitu. Karena kalau misalnya kan mereka bertanggung jawab Buat laporan lagi ke dinas. nanti kita mau ngajuin yang layak penilaian misalnya nanti dari format kita nih kita itu berarti udah masuk ke organisasi Udah. udah masuk ke Biasanya udah. jadi memang yang menilai adalah pengawas atau pemilik pejabat dari dari dinas pendidikan, bukan dari sekolah, dari dinas pendidikan. Ya. Pemberdayaan. Kalau ini biasanya
boxnya gitu ya untuk kita masukin ke situ misalnya sebagai rasa terima kasih. Kalau formal, tapi kalau formal mau nggak mau bikin notanya Iya. Agak baru kan namanya Al-Quran gitu ya. Itu hampir sama kayak lagi sama dengan RA. Iya Bu. Kalau dengan RA berarti induknya bukan Kemendikbud, tapi Iya, di itu Bu, moratorium jadi agak-agak ngeri-ngeri sedap. Nah gitu kan nggak ada apa ya, BOP-nya agak susah. kalau Kemenak memang nggak ada BOP dia, bukan BOP. Makanya kalau untuk menetapkan BOP larinya ke Kemendikbud. Ya, Tapi itu TPA ada, tapi bukan BOP apa sih namanya? Iya, Bukan hibah. bos. Menambahkan boleh nggak Bu? Iya Bunda. Bunda nggak gerak Bunda. Tadi kan Bumui ya. Bumui kan tadi kayaknya ada perkataan atau menyinggung tentang Kemenak ya. Tadi Bumui itu gimana Bumui tadi kalau nggak salah tadi saya dengar Ibu Bu Meti, ya Bu Meti kan tadi bilang katanya kalau untuk RA itu kan naungannya ke Kemenak. Iya, jadi gini, kalau Kemenak kan itu kalau di PAUD kan Dapodiknya itu kan dari Diknas ya. Kalau RA itu kan namanya EMIS, ada EMIS. Jadi kalau Kemenak itu dibilangnya bukan Dapodik tapi EMIS. Dari EMIS itu juga bisa keluar misen untuk anak RA-nya atau anak PAUD Q. Nah, terus kalau dari Kemenak juga ada Bu BOP, dapat. Tapi harus emisnya itu harus benar-benar tersusun rapi gitu, seperti halnya PAUD. Laporannya itu harus rapi. Dia juga ada Bu BOP Bu dari Kemenak. Nambahkan itu aja sih. jadi gini, apakah kita mau catat pasal satu perizinannya jelas berbeda. Kalau RA larinya ke Kemenak, kalau aku larinya ke Kementerian. Jadi artinya ke dinas pendidikan. Kalau itu ke dinas agama. Berbeda. Dan biasanya juga untuk nilai bantuannya juga berbeda. Gitu kan? Berbeda. Karena kalau itu kayak kota itu loh Bun, kan kayaknya APBD, APBD kan anggaran daerah. Kemendikbud kan tingkat nasional, jadi ini bisa, jadi semuanya bisa dapat kan, nilainya juga lebih besar. Terima kasih semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.